Apa kabar sahabat seiman? Selamat datang di Infus Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat seiman, 6 amalan pembuka pintu rezeki yang mudah diamalkan. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga segera terbuka pintu rezeki. Apa sajakah amalan itu? Sahabat seiman, simak video ini hingga akhir agar pemahaman kalian utuh dan tidak sesat. Pertama, istighfar. Diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang melazimkan atau membiasakan membaca istighfar, Allah akan menjadikan baginya jalan keluar dari setiap kesusahan dan solusi dari setiap kesempitan, dan memberikan kepadanya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Kedua, menjalin silaturahim. Sahabat seiman, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, siapa yang suka dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketiga, memperbanyak sedekah. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Saba ayat 39 yang artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan baginya siapa yang dikehendakinya. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Al-Quran surah Saba ayat 39. Sahabat seiman, hadis ini memiliki 2 makna, sebagaimana yang dijelaskan oleh Yahya bin Sharf An-Nawawi rahimahullah, yaitu harta tersebut akan diberkahi dan akan dihilangkan berbagai dampak bahaya padanya. Kekurangan harta tersebut akan ditutupi dengan keberkahannya. Dan walaupun secara bentuk harta tersebut berkurang, namun kekurangan tadi akan ditutup dengan pahala di sisi Allah dan akan terus ditambah dengan kelipatan yang amat banyak. Sahih Muslim. Keempat, bertakwa kepada Allah. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 hingga 3 yang artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Al-Quran surah At-Talaq ayat 2 hingga 3. Kelima, melakukan haji dan umrah. Sahabat seiman, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ikutlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Hadis riwayat An-Nasai, Tirmizi. Keenam, memperbanyak doa meminta rezeki. Sahabat seiman, doa yang diajarkan oleh Nabi SAW
dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang mengatakan, setiap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat subuh, setelah salam beliau membaca doa sebagai berikut: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizkan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat bagi diriku dan orang lain, rizki yang halal, dan amal yang diterima di sisimu, dan mendapatkan ganjaran yang baik. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad. Sahabat seiman, mari bersama syiarkan Islam dan jadilah subscriber channel ini. Jika video ini bermanfaat, kabarkan kepada temanmu. Jika video ini tidak bermanfaat, kabarkan kepadaku. Sahabat seiman, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran terkait dengan rezeki. Di antaranya dalam surah Nuh ayat 10 hingga 12 yang artinya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu surga-surga. Al-Quran Surah Nuh ayat 10 hingga 12. Terdapat sebuah atsar dari Hasan Al-Basri rahimahullah yang menunjukkan bagaimana faidah istighfar yang luar biasa. Sesungguhnya seseorang pernah mengadukan kepada Al-Hasan tentang musim paceklik yang terjadi. Lalu Hasan menasihatkan, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kemiskinannya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau tentang kekeringan pada lahan kebunnya. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, memohon ampunlah kepada Allah. Kemudian orang lain mengadu lagi kepada beliau karena sampai waktu itu belum memiliki anak. Lalu Al-Hasan menasihatkan, beristighfarlah, mohon ampunlah kepada Allah. Kemudian setelah itu Al-Hasan Al-Basri membacakan surah Nuh di atas. Riwayat ini disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar di Fath Al-Bari. Ya Allah, Zat yang maha kaya dan yang memberikan kekayaan, berikanlah kekayaan yang berkah kepadaku. Wahai Zat yang maha mulia dan yang memberikan kemuliaan, berilah kemuliaan kepadaku dengan kemuliaan kekuasaan-Mu. Wahai Zat yang mempermudah semua urusan, berilah kemudahan kepadaku dalam semua urusan dunia dan agamaku. Wahai Zat yang paling diharapkan, ya Allah, hanya kepadamu lah aku meminta dan memohon. Wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang lebih mengetahui kebenaran yang sesungguhnya. Demikian yang dapat kami bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.